datangnya Laskar Sambang Alam di Pantai Ngudel. Laskar Sambang Alam di sesi ini, Laskar Sambang Alam tentang keilmuan. Apa yang harus dibicarakan tentang keilmuan, yaitu ilmu manfaat air. Manfaat air perlu dijabarkan karena banyak orang, manusia mati di kamar mandi. Apa sebabnya banyak manusia mati di kamar mandi? Karena tidak mengerti bagaimana manfaat air sebenarnya untuk kehidupan manusia. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon, leres incange ngalis kang mawes gandrung. Penjabaran manfaat air. Muncullah begawan yang namanya Begawan Ningrat Jati yang akan menjelaskan tentang manfaat air di dalam satu hari di kehidupan manusia. Ong wilaheng sekaring bawana langgeng. Ingsun kan kajarwa Begawan Ningrat Jati babar menjelaskan tentang manfaat air dalam keseharian, dalam kehidupan manusia. Karena banyak manusia yang rata-rata mati mendadak, mati di kamar mandi. Bisa karena stroke, bisa karena masuk angin, bisa karena kena Rohul Anwar. Apa sebenarnya yang terjadi dari manfaat air yang bisa mencelakakan bahkan bisa memberikan manfaat bagi manusia? Air dibagi menjadi 4 manfaat. Manfaat yang pertama disebut air baik. Manfaat kedua disebut air jahat. Manfaat ketiga disebut air pembunuh. Dan manfaat yang keempat disebut air yang manfaat. Satu yang disebut air baik. Air baik antara jam terbitnya matahari sampai jam 4:30 sore. Itu disebut air baik. Maka sangat cocok yang dipakai untuk mandi. Bisa menyegarkan badan, menenangkan hati. Maka para pemuda-pemuda, bapak-bapak yang kira-kira usianya sudah di atas 50 tahun, kalau mau mandi, mandilah setelah matahari terbit sampai jam 4:30 sore. Karena airnya namanya air baik. Yang nomor 2 disebut air jahat. Air jahat itu waktunya antara jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu namanya air jahat. Jangan sekali-sekali dipakai untuk mandi karena air itu lagi membawa penyakit. Maka barang siapa yang sering mandi antara jam 5 sore sampai jam 7 malam, sering-sering kena sakit kepala, liyeng, asam urat, rematik dan lain sebagainya karena air itu disebut air jahat. Yang kaping 3 atau yang nomor 3 disebut air pembunuh. Ini yang harus hati-hati disikapi waktunya. Air pembunuh antara jam 7 malam sampai jam 11 malam. Maka barang siapa jangan sekali-sekali mandi antara jam 7 malam sampai jam 11 malam.
karena itu adalah air pembunuh, di mana jantung lagi istirahat dengan sangat baik, dikenakan dahsyatnya air, maka terjadi kerusakan saraf yang sangat luar biasa. Maka di sanalah sering terjadi orang jatuh di kamar mandi. Ada orang kena air langsung kalap anfal karena kena air pembunuh itu tadi. Di jam-jam itu badan minta istirahat, di jam-jam itu badan minta ngasuh. Di sanalah jangan sampai mandi di antara jam 7 malam sampai jam 11 malam. Yang nomor 4 namanya air manfaat. Air manfaat ini waktunya antara jam 12 sampai waktu subuh, kurang lebih sekitar jam setengah 5 pagi. Ini adalah air yang sangat bermanfaat. Yang disebut air manfaat karena air ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bisa menenangkan hati, bisa menyembuhkan segala penyakit, dan bahkan air manfaat ini bisa membuat usia lebih muda 5 tahun dari usia yang sebenarnya. Mangkane dulur-dulur kabeh, wong-wong tuwek utawa wong nom sering-seringlah mandi antara jam 12 malam sampai jam setengah 5 pagi. Waktunya waktu subuh, itu airnya manfaat. Sing tuwek ya ketok enom, yang tua ya kelihatan muda. Yang muda lebih bersemangat dan berenergi kalau sering mandi menggunakan air manfaat. Makanya Bapak Ibu sekalian, di waktu subuh sebelum sholat subuh sebaiknya mandi dulu supaya awet muda, supaya kesehatannya baik, imunitasnya meningkat. Kalau imunitasnya meningkat, coronanya ndak mau datang. Nah, itulah saudara-saudara sekalian 4 tentang manfaat air. Sebenarnya rahasianya apakah airnya yang jahat? Tidak. Sebenarnya rahasianya adalah badan manusia ini siap menerima air di waktu itu atau tidak. Sehingga menjadi air baik karena memang badan manusia mampu menerima air dalam kondisi yang sangat baik. Pori-porinya, jantungnya, jeroan-jeroan hati, usus dan lain sebagainya sedang sangat membutuhkan tentang kena dahsyatnya air, sehingga disebut air baik. Diarani air jahat dikarenakan apa? Memang badan tidak bisa menerima air jahat, pori-porinya nutup, yang terbuka adalah babakan hawa songo atau lubang 9 di dalam jiwa manusia. Nah, itu bisa mendatangkan penyakit. Sumber penyakit sumbernya datang dari celah-celah kuku. Maka dari itu di jam-jam itu kukunya lagi buka, energi negatif akan masuk, maka menimbulkan penyakit lewat air. Kenapa disebut air jahat? Karena jantung di waktu itu lagi istirahatnya karena diforsir bekerja dalam keseharian, maka rentan dan sangat rawan kena air. Disitulah dilarang keras kita untuk mandi. Kenapa disebut air manfaat? Karena di waktu subuh antara jam 12 sampai jam setengah 5 pagi itu ozon memiliki kandungan tingkat tinggi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Pori-pori buka, babakan hawa songo buka, hatinya bening, pikirannya tenang. Begitu kesiram air manfaat, begitu menjadi dahsyat kekuatan manusia. Itulah 4 manfaat air. Semoga ini bisa menginspirasi semua, khususnya bagi mereka-mereka yang punya kebiasaan mandi yang tidak tepat waktunya. Begawan Ningrat Jati sudah membeberkan tentang 4 manfaat air. Kita tunggu tentang sambang alam keilmuan selanjutnya. Salam, salam, sehat selalu, bahagia setiap saat. Amin. Tak tak dang.